Halo sahabat KG, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di Bincang KG. Rasanya rutin sekali kita mengadakan Bincang KG dan Halo sahabat KG, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga jumpa lagi di Bincang KG. kita sama-sama rasanya rutin sekali kita mengadakan kesempatan kali ini KG Bincang KG dan kali ini. halo sahabat KG, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kita bicarakan yaitu tentang seberapa pentingnya menghargai hasil karya intelektual dan dampak apa saja yang didapat dari pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dan juga akan bergabung dengan kita tentunya narasumber yang cukup menarik, yaitu Mas Didi Kaspi Kasim. Beliau seorang editor-in-chief dari National Geographic Indonesia dengan karya-karya jurnalistiknya yang luar biasa. Dan juga bergabung dengan kita juga Mbak Asatari. Beliau adalah seorang penulis dari Ghost Parade yang diterbitkan oleh Alex Media Kopetindo dan seorang game developer. Oke, mungkin tanpa panjang lebar lagi, kita langsung undang Mas untuk Bincang KG bersama kita. Oh iya, audiens kalau ada pertanyaan dan tanggapan bisa langsung komen. Kita akan bincang bersama-sama. Halo Mbak Didi. Halo Mbak Aziza. Halo Mas Didi. Halo Mas Esa. Halo, selamat sore. Ada Mas. Halo, selamat sore Mas. Halo, selamat sore. Sehat-sehat Mas, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita mulai saja nih. Pembicaranya lumayan keren-keren yang kita ajak bincang kali ini ya. Ya mungkin bincang kali ini kita akan membicarakan tentang seberapa pentingnya menghargai hasil karya intelektual dan dampak dari pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dan mengapa hak kekayaan intelektual itu menjadi isu penting gitu yang selalu kita bicarakan. Bahkan hari ini tepat dengan Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia 26 April 2021. Selamat merayakan, apalagi kita yang mas-mas dan mbak yang memiliki karya yang sebenarnya harus diperjuangkan perlindungannya tentang hak kekayaan intelektual itu gitu. Dan ya mudah-mudahan peringatan ini menjadi simbolik lah untuk perjuangan kita dalam tetap menjaga hak kekayaan intelektual yang kita miliki gitu. Oke. Mungkin kita mulai saja Mbak, Mas, diskusi menarik ini. Mungkin pertamanya pandangan ya. Kita bicara, kita tukar pandangan terkait mungkin kan sekarang semakin era digital semakin maju gitu. Dan semestinya semakin mudah untuk mengakses konten atau menikmati konten-konten original. Tapi rasanya justru semakin riskan karya-karya kita untuk dibajak tanda kutip. Nah, pandangan Mas Didi mungkin pertama boleh terkait tentang sorry. Tapi gimana ya Mas ya, ngomong pembajakan itu kan kayaknya kita lumayan lelah ya atas topik itu ya. Maksud saya sih gini ya, pembajakan itu ya udahlah kita jadiin satu SOP standar business as usual yang itu harus ditangani gitu ya. Artinya kita membutuhkan semua orang, regulator, pekerjanya untuk sama-sama mengedukasi. Tapi saya ingin membawa gagasan lagi kepada orang-orang, mungkin kita akan lebih tersentuh dengan ketika membawa ini kebermanfaatannya gitu ya. Bahwa kita sering mengatakan bahwa ini era yang kita sedang mencari bentuk penyampaian informasi yang ideal itu akan seperti apa. Lalu kemudian kita membutuhkan kita membutuhkan sebuah penyebaran informasi yang mempunyai
makna yang bisa membawa dampak gitu, perubahan yang membawa dampak. Nah, perubahan yang membawa dampak itu buat kami seperti Natgio itu kan adalah sebuah institusi bisnis ya Mas ya. Artinya kita dulu memang adalah sebuah non-profit organization, tapi beberapa tahun belakangan kita berubah menjadi profit organization, tapi itu pun dengan tujuan untuk kita bisa melakukan penjelajahan lebih masif gitu. Sehingga hasil dari penjualan yang kita lakukan melalui produk-produk media kita itu sebenarnya adalah membantu kita untuk menghasilkan karya jurnalistik yang juga membawa dampak harapannya lebih dalam gitu ya sebenarnya. Kan katanya generasi hari ini itu generasi yang ikut mendorong sebuah tujuan sosial atau pengen ikut dalam sebuah, ini kan era antroposen nih Mas ya, era di mana manusia mengubah tatanan planet ini gitu kan. Apa yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak terhadap tatanan planet kita masa depan. Jadi menurut saya ingin membawa gagasan, ayolah yang kita, ini bukan soal pembajakan ya, tapi ini soal kita mau nggak bisa menjadi sebuah society yang bisa teredukasi dengan lebih baik gitu ya. Much better dari apa yang udah kita punya sekarang ini. Harusnya kita ada mulainya dari situ sih. Iya benar. Aku cukup tertarik dengan narasi yang tadi disampaikan Mas Didi. Coba aku highlight yang tentang perubahan yang membawa dampak gitu. Ya memang kita memang ya harus ikut dengan zaman yang ada. Jadinya apapun yang kita lakukan sekarang harus mudah beradaptasi dengan informasi-informasi baru yang harus kita yang kita konsumsi gitu. Betul. Makanya kan kita nggak baca, kita misinformasi, kita baca, kita disinformasi gitu kan. Jadi sebenarnya ini sekarang di era yang kita membutuhkan satu penelusuran yang lebih scientific backgroundnya dan lain-lain. Itu paham yang kami untuk media-media feature seperti kami, bukan lagi news gitu ya. Kami kan pasti adalah sebuah bentuk media yang slow journalism. Nah, artinya di situ kami membutuhkan produk itu adalah nyawa kita ya, bahan bakar kita untuk menghasilkan edukasi yang lebih dalam sebenarnya gitu. Setuju. Setuju sekali. Kalau kita baca misinformasi, kalau tidak baca disinformasi, ya benar. Setuju banget. Mbak Aziza gimana tanggapannya terkait yang kita bicarakan ini? Mungkin. Jadi sebenarnya tuh lebih kepada ini ya, terutama terkait kondisi internet yang udah cepet banget kayak sekarang, terus habis itu era komunikasi yang kayak sekarang gitu. Ada banyak banget perubahan makna yang sebenarnya kalau menurut saya sendiri terkait intellectual property itu memang jangan sampai kondisi yang kayak sekarang tuh malah jadi istilahnya counter ke kita gitu. Dimana sebenarnya apalagi kalau misalnya ngeliat kayak kondisi Indonesia itu we are so much rich with our heritage, with the beauty, apalagi kalau kayak Natgio lah ya. I mean di kondisi kayak gini tuh harusnya tuh menjadi sebuah momentum gitu. Jadi kayak kondisi internet udah kayak sekarang, kondisi media sosial kayak sekarang, yang mana seharusnya kondisi ini tuh menjadikan mata dunia bisa melihat ke Indonesia, itu malah jadi post produktif kayak gitu tadi. Kayak misalnya tuh mungkin ini kalau misalnya ngaitin kayak obrolan kita tadi sebelum ini ya, sebelum mulai stream tadi juga kayak dan ini pun juga dialamin sama kita, terutama yang kita di game developer, dimana sebenarnya if I'm about to be honest gitu kan, we don't put our content for Indonesia gitu. Why? Karena ini tadi kayak habitnya kita tuh belum ada habit yang menghargai intellectual property gitu. Termasuk kayak misalnya mungkin entah itu kayak komik didistribusikan e-booknya secara bebas gitu kan, gambar dibajak kemudian di repro, di print lagi gitu kan, kayak misalnya si Telus ini harusnya sih udah gambar apa, walaupun sebenarnya ini nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi di Indonesia itu kayak lebih ekstrim gitu ya. Nah terus ya itu juga yang sebenarnya di sisi lain harapannya kan sebenarnya justru karena udah era komunikasi kayak sekarang, lebih banyak lah kita mengajak gitu kan, ngasih knowledge yang bagus gitu, terutama untuk para ini kita istilahnya tuh audiens kita, baik itu dari misal kalau dari Natgio mungkin dari audiens pembacanya gitu ya,
kalau mungkin dari Ghost Parade gitu, ya dari ini kita juga, dari user kita juga, gamer kita juga, dari pembaca komik kita juga, ya memang yang sebenarnya tuh kita nggak bisa, apa ya istilahnya, kita nggak bisa berkarya kalau misalnya nggak ada support yang mendukung kita untuk berkarya, terutama dari ini kita sendiri juga, gitu, circle sendiri juga. Nah, tapi kan sebenarnya, apa ya istilahnya, dengan momentum kayak sekarang ini tuh, yang seharusnya knowledge bahwa parameter yang benar ini harusnya lebih banyak disebarkan gitu kan, tapi malah jadi ini counterproduktif gitu tadi, ya mungkin kayak terkait kondisi-kondisi, gue kan share tujuannya berbagi nih gitu kan, gue kan share ini apa sih, kayak ya itulah, apalagi tambah masa-masa pandemi. Iya, padahal sebenarnya itu enggak ini apa sih, itu tuh malah sifat yang bukan sikap yang counterproduktif terhadap kita gitu. Jadi bukan yang ngepromotin kita tapi malah ngeberatin kita gitu. Nah, sebenarnya sih memang di sisi lain kayak dibilang sama Mas Didi tadi, ya udahlah kalau membacakan tuh kayak kita udah harus mulai beradaptasi. Adaptasi udah pasti gitu, tapi sebenarnya yang kita harapkan gitu kan sebagai kreator, kita istilahnya tuh ayo dong kita di supportnya itu bareng-bareng, bertransformasi itu bareng gitu. Istilahnya tuh pandemi ini tuh kayak semacam maybe gini, dunia tuh udah kalau kemarin tuh even bahkan before pandemic tuh kita udah dipaksa goes global, berarti kayak semacam kita udah dipaksa Tour de France gitu kan. Nah sekarang tuh udah bukan Tour de France lagi gitu kan, kita baru belajar megang sepeda, ini udah Tour de Singkara, ya mereka udah kesini gitu kan. Nah gimana kita bisa gitu kan bareng-bareng memproteksi gitu kan apa yang menjadi istilahnya aset intangible kita gitu. Nah ini kayak entah itu kalau misalnya mungkin kalau dari National Geographic, karena kalau Ghost Parade kan ini sekalian ya ini. Jadi kalau Ghost Parade itu kan sebenarnya kita tuh nyeritain tentang local culture Indonesia juga gitu. Jadi kita itu nyeritain tentang 101 mitologi Indonesia melalui hantunya gitu. Dan itu tuh keluarnya itu pertama tuh di game, which is kita pun nembaknya itu ke publisher global. Kenapa? Ya gue juga gak ngarep juga sih nih anak-anak bakalan gak ngebajak nih game ya. Ya kayak gitu kan. Jadi ya udahlah gitu kan. I mean Indonesia is like I'm out of the market of it. Tapi ya sebagai kita sendiri, kita pasti pengen kan konten kita tuh bisa dinikmati oleh warga Indonesia juga gitu. Yang akhirnya itulah kenapa kita ngeluarin si komik ini gitu. Nah kita ngeluarin si komik ini yang akhirnya itu mengadaptasi gitu. Niatnya baik nih, niatnya baik. Mengadaptasi cerita yang di game supaya bisa dikonsumsi sama di sini. Nah, tapi kan bakal lebih berat banget kalau udah capek-capek bikin kayak gini, tapi masih dibajak dikirim juga PDF-nya, apa ya kayak gitu kan, jadi apa ya, niatnya baik gitu. Ya kayak gitu lah kira-kira. Nah, itu yang memang kita harus bareng-bareng lebih sering lagi ngasih apa ya, good knowledge gitu kan, good cause, like come on guys, if you guys buy our things like this gitu kan, bukan yang disebarin PDF-nya, bukan yang di retronya, bukan yang apanya, you going to support our works gitu, and we can going to create more works like this gitu. Ya sebenarnya sih kayak gitu. Iya, ya memang saling support itu bisa menumbuhkan habit yang tadi disampaikan Mbak Aziza, habit untuk minimal mengakses sebuah konten atau konten original tentunya yang pastinya dibuat bukan dari satu kepala doang, banyak kepala. Betul. yang berkontribusi, banyak waktu yang diluangkan, banyak tenaga, bahkan mungkin nyawa mungkin di Iya baik kok, kayak aku kebayang sih maksudnya kalau konten National Geographic itu kayak gimana, ayo dong cerita di biar rame gitu. Iya. Seru banget ya gitu. Ya kalau di kita tuh sering banget berasa sih, terutama kita sebagai kreatornya gitu ya, berasa banget ketika melihat apa yang kita kerjain, apa yang kita cari, telusuri di lapangan itu tiba-tiba ada tersebar bebas gitu kan. Misalnya kita menelusuri Papua gitu kan dengan segala resikonya gitu, lalu kemudian kita kirim ke percetakan tengah malam gitu,
Saya bangun pagi di grup-grup dimanapun gitu ya, ada grup reuni, grup aktivitas olahraga dan lain-lain itu ada tersebar. Tapi yang menarik itu adalah fenomena bahwa penyebaran itu sekarang juga ada yang bagian dari social movement gitu. Jadi agak mispersepsi nih kayaknya nih hari ini nih tentang penyebaran ini kan membantu promosi atau penyebaran ini kan juga membantu sesama untuk punya aktivitas di rumah. Nah, tapi kadang-kadang kita juga lupa bahwa apa yang kita dapatkan itu juga harus kita sadari betul ini dari mana datangnya gitu. Ini bukan dari langit jatuh dari terus kita bisa menulis sesuatu itu dengan ilham yang kita dapatkan ketika duduk di depan rumah sambil berkhayal-khayal gitu. Produk National Geographic bukan produk yang seperti itu gitu. Jadi itu membutuhkan usaha yang lumayan gitu dan sedihnya memang ini juga ya Mas dan Mbak ya, saya menemukan beberapa tahun belakangan kasus ini sebenarnya udah lama ya. Kita udah sering banget gitu kan, kita teriak-teriak gitu kan, ya jangan dong, jangan baca yang download dong, kasihan gak ada yang gaji gua ntar gitu kan. Atau media cetak itu sebenarnya dibunuh oleh pembacanya sendiri gitu, bukan oleh industrinya. Jadi there's nothing to do with the business gitu. Ini nggak ada hubungannya dengan model bisnis, tapi ini adalah pembaca kita yang kadang-kadang sebenarnya jangan-jangan kita yang mematikan bisnis industri itu sendiri gitu. Ya kasus ini udah lama gitu kan, sudah terjadi sudah sekian lama. Namun sudah tidak lagi sembunyi-sembunyi sih ya. Saya tidak tahu ini apa ini gejala baik atau menunjukkan apa ini society kita. Jadi sudah tersebar di grup-grup, bahkan menurut saya di level yang intelektualnya cukup lumayan gitu ya. Bukan lagi begajulan di forum-forum online yang peer-to-peer itu gitu, tapi sudah di grup yang memang ketika kita dalam satu grup kan kita percaya orang-orang itu ya adalah kita willing untuk menjadi bagian dari circle itu gitu. Artinya kita sudah judgment kita sudah menilai orang-orang itu baik. Tapi kan seringkali kita temui masih sering beredar di grup-grup yang itu tadi, bahkan saya pikir harusnya judgment-nya lebih baik gitu, penilaiannya lebih baik terhadap satu yang kita pikir intelektual. Seharusnya tuh mereka sudah lebih mengerti terkait konten intelektual ini, ternyata kalian nggak ngerti sama konteks ini gitu kan, termasuk kayak itu tadi, kayak niatnya sih berbagi, kayak contoh nih ada istilah sampaikanlah walau hanya satu ayat gitu kan, tapi sampaikannya tuh konteksnya salah gitu, yang mana si sampaikan itu tadi tuh akhirnya malah mematikan orang yang sudah mencari dengan susah-susah knowledge. Ya contoh kayak kalau saya sendiri nih, misalnya kayak di game ini gue sekalian promosi game sih. Nah jadi bangga dong Indonesia bisa punya game kayak gini yang goes global, dipublish di global gitu, ada di PlayStation 4, ada di Nintendo Switch, which is just going to face a lot of journey. I mean kalau dalam riset saya sendiri buat nyari 101 lelembut itu tuh like almost 10 years gitu. It's my research gitu kan. Dan di dalam kamus ini juga kayak misalnya mikirin kayak ini di gamenya apa, kontennya apa, budayanya apa gitu kan, itu semua ada. Tapi yang paling nyesuknya itu adalah begitu kayaknya itu kita udah ngelakuin itu dengan purpose gimana caranya supaya ya itu tadi kan nggak dikasih tahu informasinya salah gitu kan, orang beranggapan budaya itu nggak ada gitu kan, dikasih tahu informasinya tapi kok malah kayaknya kita yang dimatiin sama pembaca sendiri gitu. Itu sebenarnya tajam banget sih ininya gitu kan. Dan ya itu tadi dan memang akhirnya ya mudah-mudahan sih kalau saya harapannya dengan kondisi teknologi lebih fluid kayak sekarang gitu kan, ya yuk kita sama-sama ngasih knowledge gitu kan sama community-nya gitu. Jadi kayak community-nya itu juga tahu bahwa ini tuh bikinnya nggak susah, nggak mudah gitu. Kalau saya sih ini sih mengajukan sebuah gagasan untuk kita berkampanye untuk ayo dong kalian haus akan informasi yang lebih, minta lebih gitu, audiensnya minta lebih terhadap media gitu. Jadi sehingga media itu juga punya apa ya, media itu kan sekarang content is the king kan. Nah konten seperti apa yang diminta sama audiens? Kalau misalnya kita sebagai audiens hanya menerima saja, saya pikir itu bukan bentuk kita akan tidak membawa dampak yang cukup signifikan. Tapi sebenarnya yang kita harapkan, kita di Natgeo itu ingin challenge kita dong gitu ya. Artinya minta kita untuk lebih lakukan penelitian lebih dalam, penjelajahan lebih jauh, sehingga kita bisa berbicara lebih jauh dan mendengar lebih dalam gitu ya.
Karena menurut Betul. kita yang bisa mengubah tatanan ini sebenarnya adalah behavior kita, perilaku keseharian kita, Mas. Ini persoalan kita kadang-kadang di negeri ini tuh masih sangat dasar kok. Kita belum sampai ke revolusi industri 4.0, kita masih jauh dari itu gitu. Kita masih Jauh harus banget. duduk di tatanan yang dasar. Kita menyelesaikan persoalan-persoalan sampah, ya termasuk pembajakan. Saya rasa itu kita mesti berhenti dulu sebentar. Yuk kita ulang lagi yuk. Ini kayaknya ada yang ketinggalan nih, gerbongnya banyak yang ketinggalan di belakang, nggak ke bawah nih gitu. Setuju. Ya, Betul. artinya apa ya, Mas? Society-nya mungkin lah yang harus saling mendukung gitu. Pembacanya juga menjadi tulang punggungnya, dan karena regulasi ada, Mas, undang-undang ada, regulasi ada, semua perangkatnya ada gitu. Jadi yang tidak ada itu adalah penegakannya. Jadi kalau misalnya kita menolong sama gitu. Iya, jadi kalau kita minta kan ya itu hasilnya bukan tergantung dari kita kan, tergantung orang yang kita minta untuk melakukan pekerjaannya gitu. Jadi biarkanlah orang-orang yang bertugas untuk melakukan regulasi, penegakan, silahkan kalian kerjakan. Tapi kita bisa melakukan gerakan sosial yang kita bisa dengan ayo kita minta informasi yang lebih, hargai karya orang lain, lalu kemudian minta untuk lebih, kita teredukasi dengan lebih baik gitu. Jadi jangan hanya puas dengan apa yang sudah kita terima hari ini. Pasti semua ada kita ini suka sekarang, kalau menurut saya sekarang kita tuh suka tidak banyak dilatih untuk curious, penasaran gitu. Jadi apa yang kita terima langsung diposting naik gitu kan, tapi tanpa penasaran kenapa bisa begini, nenggala kenapa bisa begini, kenapa kedalaman, kenapa itu, kenapa ini gitu. Jadi banyak informasi yang simpang siur, bukan karena rasa kepenasaran orang, tapi lebih karena going viralnya gitu. Yang mana itu tidak salah, tapi lebih baik kita mengubah perilaku kita, bukan daripada kita hanya mengejar ke short fame gitu misalnya. Setuju. Kalau itu pendapat pribadi saya ya. Ya, itu juga saya setuju banget sih, karena sebenarnya kan lagi-lagi nih kayak kondisi sekarang misalnya, regulasi itu udah dibuat gitu, tapi tidak dieksekut gitu kan, nggak dilakukan gitu. Terus kemudian kayak perlindungan terhadap kreatornya sendiri, itu tuh nggak ada, memang dari regulasinya kita sendiri memang belum ada gitu. Jadi ya mau nggak mau yang kita bisa lakuin gitu, terutama sebagai kreator. Apalagi kalau misalnya konteksnya, ini kalau gua ngomong ala filosofisnya, negara tuh apa sih gitu? Negara itu tuh cuman akta. Tapi dia jadi negara karena dia udah punya intellectual property yang disepakati bersama, namanya Indonesia. Nah, sekarang nih, kalau misalnya yang kayak gini aja tuh pelaku negaranya nggak ngerti, institusinya nggak ngerti gitu kan. Terus kemudian abis itu juga kayak kita beranggapan kita memuja si kreatornya gitu, tapi yang dia lakukan adalah memberatkan kreatornya. Ya udah sih gitu. Nah ini tuh sebenarnya bisa counterproduktif sama apa yang kalau saya lihat harusnya era teknologi ini bisa mengangkat begitu banyak calon intangible asset Indonesia yang bagus banget gitu. Kayak misalnya entah itu heritage, entah itu culture, entah itu beauty, entah itu ya itu tadi lah, teman saya kayak di Papua lah, apalah sukunya, budaya dan sebagainya gitu kan. Jadi ya untuk mensupport hal-hal yang kayak gini sebenarnya memang kita harus lebih sering lagi ngasih knowledge gitu kan, sama sama baik itu dari kita sebagai kreator, ngasih knowledge apa sih sebenarnya intellectual property itu, how it works gitu ke follower kita. Terus abis itu juga diperkuat lagi mungkin dengan perlindungan dari negaranya sendiri juga terhadap intellectual property gitu kan. Karena ya itu tadi lah, yang kalau misalnya intellectual property ini dikuatkan, konten ini dikuatkan, which is engagement is the future oils gitu kan, if I'm about to say gitu. Ya Indonesia itu momentumnya sekarang harusnya. We're going to be a very rich country for that. Tapi ya kalau kitanya nggak ngerti, dan kalau misalnya marketnya juga nggak berusaha untuk mengerti knowledge ini, dan istilah itu pemegang keputusan lepas tangan, there's one thing very dangerous about this is intellectual property itu borderless. Kita nggak punya negara gitu. Jadi di sini itu adalah
istilahnya kalau aku bilang tuh budaya itu di hati bukan di akta. Jadi ya ini siapa nih, mau di mana hati kita belong ini gitu. Nah kalau pengennya di sini, yuk bareng-bareng kita ciptakan lingkungan yang suportif gitu sebenarnya. Mungkin itu kalau dari aku sih gitu. Sangat menarik sekali apa yang dinarasikan sama Mas Bam. Mungkin ya bisa saya bilang saya sedang berbicara dengan orang yang tepat nih. Jadi kan Mas Didi dan Mbak Aziza kan sama-sama yang pembuat karya, sama-sama yang melakukan proses itu dari awal sampai informasinya di audiens. Ya bisa dibilang artisnya apa ya, proses itu harus dilewati akhirnya sama si kreator itu. Nah, sebagai seorang kreator ya, mungkin dari Mas Didi dulu, apa ada pengalaman yang mungkin terakhir atau yang paling wah ini enggak banget nih mesti ya didapetin sama kita gitu, kayak ya kita udah ngelewatin proses ini panjang tapi ada hal yang berkaitan dengan pembajakan hak kekayaan intelektual itu. Mungkin ada pengalaman yang bisa dibagikan? Ya, sering sih Mas. Katanya penugasan kita di Natgeo itu kan kebanyakan penugasan yang penelusuran ya, penjelajahan gitu, eksplorasi, nggak selalu indah-indah gitu ya, tidak selalu seperti yang kita lihat di Instagram hari ini dengan karya visual yang warnanya indah, tidak semuanya selalu begitu gitu kan. Kadang kita di lahan gambut, kadang kita di di pegunungan kering gitu yang tidak ada air dan lain-lain. Jadi kadang yang buat kita sih itu biasa, maksudnya bukan melebih-lebihkan, itu bukan sesuatu yang luar biasa lah gitu ya. Artinya pasti semua orang sudah melakukan itu gitu. Tapi kan sebenarnya kita punya hipotesa, kita selalu melakukan eksplorasi itu demi menjawab pertanyaan kita gitu. Dan yang kita gunakan, uang yang kita gunakan itu adalah uang yang kami dapatkan dari berjualan majalahnya gitu. Sebagian dari apa yang kita sumbangkan dengan membeli majalah itu membantu kami untuk bisa melakukan penelusuran dan menjawab hipotesa kami gitu. Nah, artinya kan kita bukan hanya menyakiti si kreatornya, kita menyakiti orang-orang yang willing to pay loh gitu. Itu kan adalah bentuk kita tidak menghargai sesama. Kadang kita dikasih tahu bahwa kita adalah bangsa yang beriman gitu ya. Buat saya sih artinya, buat saya taruhlah ya udahlah, saya dibajak udah dari mulai awal Natgeo berada di Indonesia juga 16 tahun juga udah dibajak gitu kan. Capek ya gitu kadang-kadang ngomong artinya. Tapi kan hargai kita. Ya dari zaman forum-forum lomba, dari zaman mailing list kita udah di scan gitu, itu udah sudah sering lah gitu ya. Makanya buat saya sih kayaknya jalan keluarnya kita bukan fighting piracy gitu, tapi kita fighting for us untuk bisa punya pemahaman yang lebih baik tentang hak intelektual dengan cara kita berkampanye untuk ayo kita bikin sebuah society yang penuh dengan curiosity, yang penuh dengan pertanyaan dan hipotesa, sehingga media-media itu dituntut untuk lebih produktif dan create kontennya yang lebih edukatif gitu. Jadi buat saya lebih baik kita menyuarakan itu, Mas, bahwa kampanyenya kita menyadarkan tentang hak intelektual, ada creativity di situ, itu harus, itu kudu, bahwa ada pembajak yang harus dihukum, biarlah orang yang punya wewenang untuk menghukum silahkan dihukum dan silahkan dijalankan dengan semestinya gitu. Tapi yuk kita luangkan energi yang kita punya, network yang kita punya untuk membangun itu tadi. Saya rasa teman-teman artis dan musik itu lebih punya success best practice ya, dalam menyuarakan, menghargai karya-karya musik anak negeri gitu. Saya rasa mereka they are doing a good job gitu at the moment, kayak lumayan lah dibandingkan zaman dulu yang benar-benar nggak bisa hidup sama sekali gitu dari karya. Beberapa kali saya lihat teman-teman pemusik menyuarakan itu gitu. Nah, saya rasa juga sama sih, karena ini kan buat saya ini adalah circular economic ya. Apa yang kita ubah sekarang pasti berdampak kepada proses ekonomi yang lain gitu.
Artinya kita bisa menumbuhkan satu lapangan pekerjaan baru, kita bisa menumbuhkan edukasi teman-teman di daerah, karena teman-teman di daerah itu banyak creator, tapi tidak bisa merasakan dampaknya gitu. Karena kita nggak creating industrinya. Dengan kita melakukan pembajakan, kita tidak membantu ekonomi dan kita tidak membantu penyebaran bisnis model ini kemana-mana di Indonesia. Jadi Indonesia itu bukan hanya Jawa ya teman-teman. Jadi nah itu banyak dia. sekali gitu. Gitulah Mas. Jadi saya rasa movementnya yang penting. Kita starting a movement deh, mendingan daripada kita fighting of the piracy. Iya. Betul. Kadang ya mungkin kita punya energi nih, ya mending energinya itu untuk fighting, memberikan pemahaman tentang si intellectual property ini dibandingkan apa ya mungkin kehabisan energi sendiri gitu ngelawan si tapi saya tidak boleh lelah sih Mas. Artinya untuk memberikan sanksi sosial tidak boleh lelah. Artinya kayak misalnya di grup gitu ya, di grup yang menemukan itu saya tetap harus mengedukasi bahwa hey, yang kamu lakukan itu salah. Karena ini adalah hasil karya kita, kami semalam bergadang 72 jam untuk mengerjakan produk ini dan tiba-tiba besok kamu menikmati sambil minum kopi dan teh di rumah dengan enak gitu kan. Itu adalah hal yang tidak boleh kita tinggalkan juga. Artinya untuk memberikan sanksi sosial tetap harus gitu. Tapi ya lebih banyak effort yang kita habiskan, yuk kita bawa orang-orang untuk melakukan hal yang bersuara lebih kencang gitu. Karena banyak orang-orang nggak punya panggung untuk bersuara. Betul. Artinya juga audiens bisa menjadi bahan bakar kita sebagai kreator yang membuat konten. Persis itu adalah ekosistem kolamnya tuh itu begitu Mas. Artinya dengan kita berapa sekarang 270 juta gitu ya dan kira-kira 80% milenial itu ada di Jakarta, ada di Jawa gitu kan. Kalau kita make a movement itu bisa menggerakkan hampir dari satu negara ini gitu dan kekuatan kita bisa membuat kita didengar oleh publik global sekalipun gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ini mungkin kok kita punya movement yang seperti itu. Setuju banget. Itu istilahnya tuh 270 juta HP kawal karya Indonesia. Masa nggak bisa sih gitu. Nah tapi kan itu tadi makanya. Kita gimana nyampe literasinya itu tadi kan. Wah ini senpai banget sih sebenarnya gitu. 16 tahun dan nggak ada capeknya buat ngomongin yang kayak gini. Dari zaman pembajakan masih kayak apa ya nyetaknya gitu kan. Sekarang lebih intens lagi nih. PR emang banyak banget sih. Masih di repro. Oh iya, masih di repro, bukan di scan lagi ya. Gitu. Iya, tapi ya itu sih sebenarnya setuju. Ya, itu sebenarnya pride-nya. Mungkin tadi adalah yang disampaikan pengalaman yang disampaikan Mas Didi terkait dengan karya-karya jurnalistiknya yang berkaitan dengan teman-teman National Geographic gitu. Kemudian kalau dari Mbak Azizah, kebetulan kan menciptakan karakter dan membuat komik, habis itu game. Kalau dari industrinya Mbak Azizah, pengalaman seperti apa yang pernah dirasakan gitu, yang berkaitan dengan bla 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 pembajakan hak kekayaan ini? Oke, kalau dari kita sendiri itu sebenarnya itu apalagi kalau ini konteksnya adalah buku, komik dan terkait isinya sendiri nih. Jadi yang ngebajak itu udah bukan cuman sekedar di print, tapi yang saya bikin semua juga bikin sama kayak gitu. Tanpa mengetahui prosesnya bahwa kayak misalnya dan itu pun sebenarnya ya kalau saya bilang saya junior banget lah ya, apalagi kalau dibandingin sama Mas Didi gitu kan. Dan itu pun juga sebenarnya journey saya untuk memahami sebenarnya apa sih konteks dari sebuah intellectual property gitu kan. Kalau misalnya saya punya good cause gitu kan, good cause ini yang saya ingin jadikan istilahnya itu konten milik saya. Tapi ternyata dengan kondisi yang ini bukan lagi ngomongin soal bajak-membajak dari printing, dari produksi, tapi bahkan sampai ide gitu kan. Nah yang kayak gini-gini nih, itu juga kayak apa ya istilahnya,
jadi sesuatu yang saya ngulikin, misalnya kayak ngulikin mitologi Indonesia pakai riset zaman S2 juga, itu bisa 10 tahun kayak sekarang juga belum selesai gitu kan. Nah, tapi kayaknya tuh yang lain tuh kayak kan enak banget ngikutnya gitu kan, tinggal ini doang gitu kan, terus sama bikin doang. Tapi pas awal saya keluar gitu, si gamenya misalnya Indonesia itu punya yang namanya inferior syndrome gitu. Jadi nggak pede sama karya bangsanya sendiri. Nah itu juga jadi kayak tiba-tiba pas keluar baru apa-apa udah langsung dibanding-bandingin sama ini kok kayak game XXX sesuatu ya, ini kok kayak ceritanya ini apa sesuatu ya, kayak gitu-gitu kan. Tapi ujung-ujungnya diikutin juga. Nah kayak gitulah lucunya kan, lucu banget. Nah cuman jadi sebenarnya tuh kayak dari sisi kita sendiri juga harus ada movement untuk menghargai how that ideas were created gitu kan, on the first things. Tapi dari saya sendiri juga ya udah sih, itu jadi journey saya yang saya juga berkaca sebenarnya entity dari Ghost Parade-nya itu yang mana sih gitu. Karena setiap orang yang walaupun mereka buat konten yang sama gitu kan, apalagi kalau misalnya ke depannya semua itu udah nggak pakai ini lagi, tapi kontennya yang jadi konteks utama ya kan. Tapi saya balikin lagi ke diri saya sendiri. Kadang ini mungkin kalau ini judulnya kayak berusaha menghibur diri gitu ya. My mission is to create Ghost Parade gitu kan, adalah untuk mengangkat gitu kan kebinekaan dari konten budaya di Indonesia gitu, dengan beragam suku bangsa yang itu semua bisa dilihat dari hantunya gitu kan ya. Kayak gitulah sebenarnya kan. Jadi kayak di dalam, entah itu di dalam game, entah itu dalam komiknya, entah itu di dalam buku Botas Rambutnya, ensiklopedia hantunya gitu kan, yang sebenarnya saya angkat itu adalah itu tadi gitu kan. Cuman kalaupun akhirnya misalnya orang ikutan bikin, saya tetap ada misi utamanya, dan saya yakin si misi utamanya itu nggak akan sama dengan siapapun yang bikin, dan saya komitmen ke situ gitu kan. Jadi saya mungkin juga kalau belajar dari Mas Didi ya harus mencari titik di mana kenapa saya tetap melakukan itu gitu, kenapa saya tidak lelah. Nah sebenarnya itu tuh sebenarnya like a long journey, like why do I keep doing these things gitu kan, why don't I stop gitu. Ini sih Mbak, kalau buat saya sih semakin banyak ya, selama 16 tahun itu kita semakin banyak keluar, semakin jauh kita pergi gitu ya. Ini juga saya banyak menemui bahwa kita ini kekurangan pengajar, kita kurang sekali tenaga pengajar. Iya. Artinya benar. Kalau misalnya bicara soal hak intelektual, itu ada the list yang kita harus peduliin gitu untuk di persoalan-persoalan di negeri ini gitu, di seluruh negeri ini. Ketika bicara hak intelektual itu ada di daftar kesekian gitu. Proses pengajaran guru yang proper aja kita kurang gitu. Jadi memang sebenarnya kadang saya juga ngerasa bahwa saya nggak berhak untuk marah, karena kadang-kadang sistemnya juga tidak cukup untuk mengedukasi kita semua. Iya, kita sebagai warga negara itu 200 lebih juta orang ini juga saya rasa juga tidak mendapatkan peluang pendidikan yang cukup mumpuni untuk bisa memahami persoalan ini gitu. Jadi buat saya yang juga bisa dilakukan adalah mulai kita setiap dari kita tuh bisa jadi pengajar untuk subjek yang kita pilih. Misalnya untuk hak intelektual, kita bisa mulai membicarakan ini dengan warung rokok depan rumah kita. Kadang-kadang sedekat itu loh persoalannya. Kadang-kadang kita bicara sama ibu penjual teh botol di depan sana, dia tidak mengerti soal bahwa yang dia ambil itu adalah foto orang dari Google dan dia jual untuk dia taruh di warungnya sebagai iklan gitu. Dia nggak paham gitu. Yang dia lakukan itu adalah, oh internet menyediakan segitu banyak sumber buat saya gratis gitu. Nah, itu kan adalah sebuah, itu responsibility kita juga loh, yang kita karena kita since kita udah lebih tahu, kita tuh punya obligasi untuk kita menurunkan pengetahuan kita ke sesama kita gitu. Itu udah bagian dari circle of life buat saya ya. Kalau misalnya lu lebih tahu, lu harus turunin ke orang yang tidak lebih tahu dari kita, karena kita tuh kurang pengajar. Makin sedih deh kalau misalnya bicara ini gitu ya. Kalau makin banyak kita jalan, makin dikasih lihat gitu bahwa kadang yang kita omel-omel ini nih kadang buat kita ada di posisi enak untuk terlalu sering mengomel gitu. Jadi kayaknya kita harus lebih sering memberi, lebih sering mengajar, lebih sering berbagi, lebih ya seperti ini kan.
misalnya TikTok deh, kita ke ujung-ujung, saya kemarin ke Wayak di ujung timur, di ujung barat Pulau Papua. Dia tanya soal pengetahuan, mungkin masih mikir, masih ada jeda berpikir. Tapi kalau saya nyanyiin lagu TikTok nyambung langsung goyang semuanya. Jadi cara kita memanfaatkan platform untuk mengedukasi pun sebenarnya belum. Artinya kita baru melihat sebuah platform ini sebagai platform yang hanya entertainment only gitu ya. Padahal menurut saya secara reach kita udah bisa nge-reach mereka jauh di sana. Bagaimana tugas kita yang lebih paham, bisa nggak kita mengubah ini semua bisa menjadi lahan atau menjadi platform edukasi yang bisa membawa manfaat. Karena ujung-ujungnya ke kita juga kok gitu. Bukan hanya buat orang. Betul, good content itu tadi ya. Saya setuju banget. Iya. Bukan hanya buat orang. Ya, statement yang menarik yang tadi disampaikan Mas Didi. Ya, selagi kita bisa menjadi seorang pengajar, ya apa salahnya kita memberi gitu pengetahuan yang kita kurang guru, Mas. kurang banget guru. Jadi kalau misalnya kita bisa mau meluangkan waktu nge-live IG untuk ngajarin bahasa Inggris atau apalah silakan gitu. Jadi do whatever you can do gitu kan, lakukanlah apa yang kita bisa. Pasti percaya deh itu membawa dampak walaupun cuma 5 menit. Ada orang-orang di luar sana yang tercerahkan hidupnya dari 5 menit itu yang kita kasih itu. Jadi ngomongin pembajakan nggak selalu harus kita memberantas pembajakannya, tapi kita bisa mulai dari variabel yang lain-lainnya buat saya. Memberantas kekurangan literasi tadi itu sebenarnya utamanya ya. Iya, mungkin itu bisa kita bisa mencari variabel-variabel lain yang not directly bisa impacted ke pembajakannya gitu. Tapi ya tetap harus kita edukasi bahwa creativity itu ada harganya loh gitu ya. Sebuah konten yang kita nikmati ini dicapai oleh sebuah usaha yang tidak mudah gitu. Jadi satu menghargai, tapi kemudian juga kita harus juga turun mengedukasi. Karena persoalannya mungkin sesimpel tidak teredukasi dengan baik tentang haki ini. Betul. Itu Mas Mbak kalau menurut saya. Istilahnya society harus tahu gitu kalau mau kalau mau mengakses atau menikmati konten, ya ada value yang harus dibayarkan atau yang harus dihargai kepada semuanya. Itu kan karena berkaitan dengan semuanya, bukan si kreatornya doang. Nah, aku lanjut ke ini berkaitan sih Mas, karena sebenarnya isu ini berangkat dari kegelisahan kita tentang sebenarnya siapa aja sih yang kena dampak kerugian dari pembajakan itu. Karena kita sempat dengar cerita dari teman-teman kayak misalnya ya udahlah dia mah udah gede, dia udah kaya lah, nggak apa-apa kita akses yang gratis kayak misalnya sering tuh dengar kayak gitu tuh. Penulis ini mah udah istilahnya udah settle dengan karyanya, ya nggak apa-apa lah kita nikmatin yang gratis. Nah, mungkin aku yang nangkep, mungkin teman-teman tuh kira karya ini tuh hanya dari si kepala penulisnya doang gitu. Nah, betul. Aku mau nanya nih ya, sebenarnya siapa aja gitu yang sebenarnya dirugikan dari pembajakan karya-karya kita gitu. Mungkin dari Mas Didi dulu. Wah Mas, itu satu keluarga besar Mas. Artinya gini loh. Iya, ekosistem media itu kan dari mulai ya reporter sama foto gitu ya. Tapi kan lebih banyak dari itu, percetakan, industri kertas, tinta gitu ya. Terus kemudian penerjemah. Waduh, banyak lah, sekretariat, administratif itu banyak sekali gitu yang menghidupi industri ini gitu. Jadi memang sekarang kita juga lagi berupaya gimana caranya kita bisa bertransformasi dari mulai ini kita lagi menghadapi persoalan disrupsi tentang digital dan print perubahan itu ya. Nah, ketika menghadapi persoalan pembajakan itu tidak mempermudah jalan kita juga gitu ya dalam bertransformasi gitu. Tapi bayangkan ketika apa yang kita lakukan dari sekadar saya cuma ngebagiin satu ini.
Bayangkan kalau ada 200 juta yang seperti itu, tidak akan ada lagi orang yang membeli konten. Dan ketika tidak ada lagi yang membeli konten, artinya bisnis model kita sebagai media gagal. Dan pada akhirnya kita harus tutup. Dan kemudian apa yang kita baca adalah semua orang meratapi bahwa kenapa mesti tutup sunset industry gitu ya. Semuanya langsung jadi sedih gitu. Padahal kita bagian dari itu, kita bagian dari menentukan industri itu gitu. Jadi buat saya sebenarnya coba bayangkan bahwa ini adalah social obligations untuk kita. Media itu adalah sosial. Kalau buat saya media seperti Nat Geo itu buat saya adalah kontrol sosial. Kita punya tugas dan kewajiban untuk hadir di tengah masyarakat sebagai penengah, sebagai pengedukasi, sehingga orang bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Nah, ke dalam rangka itu kita membutuhkan si majalah ini hidup sebagai model bisnis. Artinya model bisnis itu adalah harus ada penjual dan pembeli gitu kan. Tidak ada penjual-penjual dan pembajak-pembajak, tidak ada itu dalam hukum ekonominya gitu. Jadi buat saya ini adalah buat kelangsungan kita juga, bahwa bukan necessarily hanya Nat Geo gitu ya, bukan. Jadi ekosistem media ini mestinya tetap harus kita selamatkan ya. Artinya kita selalu harus punya satu badan yang punya kontrol sosial yang bisa menjadi penengah di masa-masa chaotic seperti ini gitu kan. Jadi buat saya sih kalau secara dampak di masa nanya dampak, pasti dampaknya sangat-sangat kita udah merasakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ya, bagaimana industri ini begitu banyak dipukul, lalu kemudian datang pandemi, udah banyak para penjual majalah fisik kita sudah beralih fungsi menjadi penjual gas tabung gitu ya, tidak ada lagi yang berjualan majalah di lampu merah. Kalau perhatiin deh sekarang ya, nggak ada loh, nggak ada lagi loh di jalanan yang menjajakan majalah seperti kita 10 tahun yang lalu gitu. Ini sudah shifting, model bisnis sudah shifting. Terus kemudian kita berubah pindah ke platform digital, di mana platform itu memudahkan kita untuk mendapatkan produknya. Tapi sudah semudah itu pun kita masih melihatnya sebagai produk yang free to air gitu. Jadi itu boleh diambil, boleh disebarluaskan. Saya cuma minta giving a second considerations lah, coba bantu kita untuk berpikir dampak. Sesimpel setiap kali kita nge-share, coba nanya diri kita sendiri, apakah ini baik untuk saya share? Jadi kadang-kadang itu yang kita lupa, karena saking mudahnya semua open share. Tapi kadang-kadang kita suka lupa bahwa berhenti sejenak, berpikir apakah ini baik untuk saya sebarkan gitu, baik untuk saya, apakah ada orang yang tersakiti atau tidak gitu kan. Itu sih Mas, dampaknya pasti gede banget Mas. Kalau saya bisa ya, industri media itu udah terdampak jauh lebih besar daripada sekarang. Artinya ada proses panjang yang dilewati dari sebuah karya konten atau apapun yang dihasilkan dari kekayaan intelektual masing-masing gitu. Nah, kalau dari Mbak Ziza ada tanggapan tentang proses itu gitu ya? Ya, terutama kalau masalah yang terdampaknya yang terdampaknya adalah ini istilah kalau aku sih nyebutnya industri kita sendiri dan future generation kita juga mungkin nggak akan bisa di bidang ini lagi. Kenapa ya? Kalau misalnya kita ngelihatnya kayak itu tadi misalnya. Kalau misalnya kayak dari sisi game gitu kan, kalau game itu Indonesia tuh udah lagi rising gitu. Nah, tapi sebenarnya ini tuh adalah sebuah dampak di mana mungkin sekitar 4 atau 6 tahun lalu Indonesia itu nggak dianggap market sama sekali gitu, misalnya kayak gitu kan. Nah, tapi kayak misalnya apakah dari kitanya sendiri gitu kan, dengan kondisi market game rising ini pun market istilahnya ya itu tadi lah. Ini orang-orang ini tuh yang ada di balik prosesnya ini tuh bukan sebentar loh gitu prosesnya. Istilahnya tuh ada effort yang dikorbanin supaya gimana caranya industri ini tuh bisa hidup di sini gitu. Pengen nggak sih ngelihat kayak bangga nggak sih kalau misalnya
itu yang jadi ininya ilustratornya game AAA sesuatu gitu. Misalnya kalau dari yang game misalnya kan itu tuh orang Indonesia loh, bla 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 gitu kan. Tapi bangga nggak sih kalau misalnya si industrinya itu, anak-anaknya itu hidup di sini, mengerti dan one day berkarir di sini juga gitu. Nah jadi itu sebenarnya ya setuju kayak tadi juga gitu kan. Ada satu parameter yang kita harus sepakati bersama, valuasi ekonominya ini dari mana gitu. Dan itu yang harus disounding entah itu baik itu ke masyarakat di sekitar kita. Misalnya kalau kayak game ya game jangan dibajak dong gitu kan. Terus kalau misalnya kayak buku ya jangan disebarin scanlationnya mulu dong. Al komik ya beli komik aslinya dong gitu kan, ya kayak gitu-gitulah sebenarnya kan, to appreciate the creators gitu. So this kind of industry bisa living in long term. Nah itu juga impactnya tuh kayak partnership kalau misalnya dari luar bisa jadi kayak orang akhirnya ngeliat, oh ya udah di Indonesia itu sebenarnya kalau untuk produksi di sana nggak bisa, mereka cuma bisa jadi market aja gitu kan. Nah istilahnya tuh ya kalau saya nyebutnya jalan sutra, orang bawa sutra kita jadi jalannya, jadi sendal cuma diinjak lewat doang gitu kan, valuasi duitnya nggak di sini. Ya kayak gitu-gitulah sebenarnya. Nah ini ya itu tadi gitu kan, dimana yang sebenarnya akhirnya ketika kita tidak mengerti apa yang valuasi itu tadi, kita kayak tikus mati dalam lumbung aja gitu kan. How rich we are with the intangible assets, but we don't understand and we don't treat them well gitu. Nah inilah sebenarnya yang saya setuju. Di satu sisi mungkin ada partnya kita sesama kreator dalam konteks apapun itu harus mengajak dan mengedukasi gitu kan audiens kita terkait apa proses berkreasi dan bagaimana proses berkreasi itu bisa sampai gitu, sehingga lebih besar lagi apresiasi terhadap intellectual property. Sebenarnya sih lebih ke situ juga. Dan hopefully ya maksudnya ayo dong 270 juta HP di Indonesia, masa sih nggak bisa kawal karya Indonesia gitu kan. And if you guys do this gitu kan, ya yakin Indonesia itu lagi masa shining-shiningnya harusnya dengan kondisi internet kayak sekarang gitu. Mungkin itu sih kalau saya. Oke, kita bisa bangkit bukan bantuan orang lain, kita bisa bangkit melalui kita sendiri sih. Yes. Harusnya. Ya. Agree. Ya betul. Dengan karya-karya yang kita hasilkan kan gitu. Ya. Iya. Oke. Mas Bam, mungkin kan kita seorang kreator dan juga pembuat game, jurnalis ataupun siapapun lah yang menghasilkan karya, kita kan sama-sama seorang individu masyarakat lah ya, citizen. Ya. Mungkin ada pesan dari Mas Didi, dari Mbak Azizah kepada ya kita sesama masyarakat untuk minimal paham betul gitu tentang hak kekayaan intelektual ini. Mungkin ada pesan dari Mas Didi untuk kita semua. Mungkin kalau dari saya duluan ini sih Mas, kita harus lebih mulai lagi hidup lebih bersama. Kita sudah terlalu jauh, sering terlalu individu. Teknologi membuat kita hidup menjadi individualis yang kadang kita jadi tidak peka lagi terhadap sekeliling kita gitu ya. Jadi banyak ingatan-ingatan kolektif kita yang tidak lagi menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa gitu. Jadi menurut saya rasa tidak terlalu jauh ketika saya bicara haki intelektual, pembajakan, tapi dengan filosofi hidup kebersamaan. Karena ketika kita bisa menghargai alam, ketika kita bisa menghargai sesama, pasti dalam bentuk penerapan paling dasarnya kehidupan sehari-hari itu akan berbuah kepada apa yang kita lakukan kemudian hari, termasuk menghargai karya orang lain, menghargai profesi. Nah, itu saya rasa harus dimulai dari kita, paling tidak kita mulai hidup menghargai tetangga kita gitu ya. Karena buat saya rasanya di kota-kota besar itu nilai-nilai itu yang sebenarnya kita mulai lagi dari nilai-nilai yang paling dasar itu gitu. Jadi kita jangan terlalu terjerumus ke dalam permasalahan dunia yang terlalu rumit, terlalu pelik. Coba kita lihat dari persoalan yang paling dasar dulu yang bisa kita urai sendiri. Tidak perlu menunggu pemerintah, tidak perlu menunggu polisi ataupun siapapun melakukan itu gitu ya. Tapi hari ini, sore ini kita bisa melakukan sesuatu sesimpel kita posting edukasi ataupun mencari teman-teman kita yang sesama creator untuk yuk kita bikin gerakan yuk untuk bisa mengedukasi lebih banyak. Setuju banget.
Setuju Gitu, banget. Mas. Yap, So, betul. Peka untuk hidup kebersamaan gitu ya Mas, yang Iya. harus benar-benar apa ya, yang benar-benar kita harus miliki yang hidup di zaman sekarang gitu. Iya. Dari Mbak Aziza, Jangan jadi iklan-iklan sosial di YouTube aja lah. Jadiin bener-beneran dong di beneran di kehidupan sehari-hari gitu. Kita rindu saling menyapa dan tersenyum di jalanan gitu. jangan on cam doang ya Mas ya. Iya dong. Oke, dari Setuju. Mbak Aziza mungkin ada pesan sebagai Ya. seorang kreator. Kalau aku sih sebenarnya kurang lebih sama ya gitu. Entah itu baik dari masyarakat semuanya, audiens gitu kan, maupun sesama kreator. Ayo kita berjibaku lah gitu istilahnya. Istilahnya ya momentum kayak sekarang tuh kalau aku bilang pandemi mungkin memisahkan fisik tapi menyatukan pikiran dan hati gitu ya. Nah ini tuh momentum dimana kita itu dikasih kesempatan untuk lebih banyak mempelajari dan ya itu tadi banyak belajar, banyak membeli ilmu juga gitu. Nah, ya kalau misalnya dari kreator sendiri, ayo kita sama-sama ya kasih konten baik tadi lah, good content with good cause, yang tujuannya adalah mengedukasi audiens kita juga gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dari audiensnya juga, itu tadi masa sih 270 HP nggak bisa kawal karya Indonesia? Ayo, misalnya kalau saya bilang Indonesia tuh bisa gitu kan, asalkan kita udah kompak untuk tidak individualis, tapi kita kolaboratif gitu dalam berkarya. Sebenarnya sih kayak gitu. Ya udah kalau misalnya kita udah kayak gitu caranya, Bineka tadi itu tuh semuanya tuh aset kita, aset intangible yang in the future, di mana engagement is the future oil gitu kan. Ya ini tuh adalah jalur sutranya kita sebenarnya. Karya-karya kita yang diinspirasi oleh intangible aset tadi itu adalah jalur sutra kita. Tapi kali ini kita yang bawa sutra, bukan kita jadi jalurnya gitu. Ya, oke. Wah, bincang yang cukup menarik sih Mas, kalau ini kayak seolah-olah isu ini tidak akan ada habisnya. Kitanya akhirnya yang sadar untuk saling mengingatkan. Mungkin konklusinya cukup banyak ya, konklusi yang dari tadi disampaikan Mas Ba. Yang paling kerasa banget ya, kita tuh harus peka. Judulnya aja jelas gitu, hak kekayaan intelektual. Artinya berarti ada hak-hak yang harus dimiliki oleh kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing orang gitu Mas. Oke, mungkin bincang kita terbatas oleh waktu Mas, udah jam 5 juga. Pas. Terima kasih Mas Didi, Mbak Aziza udah berbagi pengalamannya dan berbagi terima kasih sudah mau mendengarkan. Yang harus kita terus gaungkan gitu tentang intelektual ini. Kalau dari kami sebenarnya ada sebuah campaign sederhana yang kita gaungkan, yang coba kita mulai gaungkan, yaitu dengan pilih yang asli. Hashtag itu kita buat untuk ya kita sama-sama kita gaungkan tentang perlindungan dari hak kekayaan intelektual ini gitu. Dan ya itu menjadi PR kita dari tahun ke tahun, mungkin sebagai seorang pengkarya, sebagai seorang yang memiliki karya dan hidup dari karya gitu. Oke, terima kasih Mas Didi, Mbak Aziza yang udah menyempatkan terima kasih bincang-bincang bersama kita. Thank you so much. Sekali lagi selamat Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia, Mas Mbak. Semoga perjuangannya tetap membara lah dan goalsnya sampai. Amin. Baru 1 tahun, udah 16. Baru setahun. Senior. Ya semangat ya, baru setahun. Siap ya, semangat ya. Terima kasih Mas Didi, Mbak Aziza. Untuk terima kasih. Jangan lupa untuk follow Instagram Netgeo Indonesia dan Alex Media dan juga Kompas Gramedia. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini dimanapun kita berada, mau di luar maupun di dalam ruangan gitu. Terima kasih Mas Didi, Mbak Aziza udah meluangkan waktunya. Thank you so much. Salam lestari. Ya, Kompas dari Corporate Communication Kompas Gramedia.
Terima kasih. Semoga kita bertemu di lain waktu lagi. Mas. Oke. Oke.